Hari Kamis kemarin sepertinya memang menjadi hari yang istimewa bagi Leni Marlina. Sebab itulah hari di mana artis senior ini merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-50. Suasana sukacita juga kian menyelimuti wanita yang masih terlihat cantik ini. Karena pada saat itu pula ia meluncurkan autobiografinya bertajuk Si Leni dari Seattle secara mewah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Buku setebal 288 halaman itu seluruhnya Dan pendekatan ke berbagai pihak yang tersangkut narkoba. Organisasi ini juga harus segera merambah kemana-mana, gitu. Membangun em, apa ya istilahnya sel atau apa di daerah-daerah ya kalau bisa sampai ke lingkup yang terkecil. Ya jadi dari bilangan provinsi ke bilangan apa kabupaten atau kota sampai ke bilangan desa sampai mungkin kecamatan, kelurahan, RT, RW. Menurut guru, untuk memperingati hari lahirnya organisasi GSP 18, rencananya setiap tanggal 18 Februari akan diadakan acara khusus. Tiap tanggal 18 saya menyarankan pada anak-anak untuk di daerah-daerah ini nanti kan menyebar. Artinya kegiatan ini di daerah-daerah setiap tanggal 18 itu seperti ada suatu pertemuan gitu, konsolidasi. Ya apa aja deh, bicara evaluasi atau apa eh, dalam hal perjuangan melawan bahaya narkoba. Selama ini yang terlihat giat mengkampanyekan anti narkoba adalah dari kalangan aktivis dan LSM. Melihat kenyataan itu, bagaimana komentar guru mengenai perhatian dan upaya pemerintah dalam menanggulangi perkembangan narkoba di tanah air? Pemerintah itu juga akhirnya kan mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Apalagi di sini yang paling susah adalah ini kan seperti wabah penyakit. Ya kalau misalnya di satu kampung semuanya kena penyakit, walaupun di kampung itu semuanya dokter. Dokternya sendiri kena sakit, ya gimana saling ngobatinnya? Gitu loh. Jadi ini bahaya laten. Sebagai calon legislatif dari salah satu partai terbesar, apakah guru akan menjadikan gerakan anti narkoba sebagai salah satu program dalam kampanyenya sebagai caleg pada pemilu mendatang? Itu suatu perjuangan gitu. Yang kita nggak akan berhenti berjuang sebelum cita-cita tercapai. Rabu malam 18 Februari lalu, GSP 18 diresmikan di Gedung Pola Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Sejumlah artis turut menyemarakan acara peresmian tersebut. Apa komentar mereka tentang organisasi anti narkoba yang dibentuk oleh Guru Soekarno Putra itu? Nih sama dengan visinya BSDM juga gitu. Dari tahun 98 kita kan mengkampanyekan anti narkoba. Dengan adanya gerakan anti narkoba itu sangat bagus sekali untuk penyelamatan masa depan bangsa Indonesia. Dengan adanya gerakan ini jauhi narkoba khususnya anak-anak muda itu aku sangat dukung banget, bagus banget. Peluncuran buku autobiografi artis Leni Marlina yang bertajuk Si Leni dari Syata pada hari Kamis kemarin agaknya akan berujung pada perseteruan. Pasalnya mantan suami Leni, Gatot Teguh Arifianto, mengaku sangat berang dengan beberapa tulisan dalam buku itu yang dianggap telah menjatuhkan nama baiknya. Bukan tidak mungkin Gatot akan melakukan gugatan hukum kepada artis gaek yang kini bersuamikan Bambang W. Soeharto itu. Hari Kamis kemarin sepertinya memang menjadi hari yang istimewa bagi Leni Marlina. Sebab itulah hari di mana artis senior ini merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-50. Suasana sukacita juga kian menyelimuti wanita yang masih terlihat cantik ini. Karena pada saat itu pula ia meluncurkan autobiografinya bertajuk Si Leni dari Seattle secara mewah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Buku setebal 288 halaman itu seluruhnya berisi kisah perjalanan hidup Leni mulai dari masa kanak-kanak hingga masa sekarang.
Lazimnya sebuah acara peluncuran buku, Leni yang malam itu kerap terlihat sumringah mengundang sejumlah tamu, termasuk diantaranya kalangan pers. Tetapi yang aneh, tidak seperti layaknya sebuah acara launching buku, Leni tidak membagi-bagikan buku tersebut secara gratis kepada para undangan. Kalaupun ingin memilikinya, para tamu harus merogoh koceknya sebesar Rp150.000 per buku. Hal ini tak urung memunculkan tanda tanya di antara sejumlah tamu termasuk kalangan wartawan. Sempat beredar isu buku yang telah disusun oleh 5 penulis itu belum siap diluncurkan lantaran masih mengundang kontroversi. Dugaan ini agaknya cukup beralasan karena hari Kamis kemarin cek dan recek ditelepon seseorang yang mengaku dari pihak keluarga almarhum Tuti Suprapto, mantan mertua Leni. Menurut orang tersebut, pihaknya merasa keberatan dengan salah satu bab yang berjudul Mama Tuti S. Ia menilai apa yang dikisahkan Leni dalam bab itu terkesan menjelek-jelekan nama Tuti S. Karena itulah pihak keluarga Tuti mengancam akan menggugat secara hukum dan melarang peredaran buku autobiografi Leni jika yang bersangkutan tetap memuat kisah Mama Tuti S. Apa yang terjadi tuntutan keluarga Tuti itu sepertinya memang sudah dipenuhi Leni. Terbukti bab yang mengurai kisah almarhum Tuti S di halaman 81 hingga halaman 88 autobiografi itu sudah dihilangkan. Selain dari pihak keluarga almarhum Tuti Suprapto, ganjalan lain juga datang dari mantan suami Leni, Gatot Teguh Arifianto. Menurut Gatot, apa yang dibeberkan Leni dalam bab perceraian pada halaman 89 hingga 94 dinilai tidak objektif. Gatot merasa Leni telah menjelek-jelekan dirinya selaku mantan suami. Inilah kemudian yang membuat Gatot berang dan sakit hati. Apalagi sejak jauh hari sebelum buku itu diluncurkan, dirinya sudah menegur Leni. Namun teguran tersebut tidak digubris. Terbukti tulisan yang dianggap Gatot mencemarkan nama baiknya itu tetap tertera dalam autobiografi mantan istrinya. Mungkin ada sekitar, ya boleh dikatakan 80% lah ya. Itu tuh hal-hal yang disampaikan yang berkaitan dengan saya dan ibu saya tuh nggak sebenarnya gitu. Saya tuh mengatakan cerai itu sebetulnya kan mengatakan cerai itu karena tentunya ada sebab musababnya ya. Leni itu mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lah dari mulai dulu sampai dengan tahun 96 lah boleh katakan itu ya. Itu mungkin ada 8-9 laki-laki yang berhubungan dekat dengan Leni gitu. Nah, sampai juga yang pernah katanya di dalam buku itu bahwa saya menandatangani surat cerai itu ya. Pada saat itu saya dipaksa gitu ya oleh Leni, dipaksa agar saya menandatangani surat cerai, di mana saya nggak tahu tujuan saya menandatangani surat cerai, maksudnya surat cerai di bawah tangan ya, itu untuk apa gitu ya. Tapi yang saya tahu pada saat itu dia mempunyai hubungan baik dengan ya saya nggak mau sebutkan nama di sini ya, tapi dengan salah satu menteri lah pada saat itu, penjabat lah menteri ya, dan sehingga saya yang nggak menerima gitu ya, sehingga saya mengatakan cerai gitu. Jadi sedangkan di buku itu katanya saya selalu mengatakan cerai ya, tentunya mengatakan cerai itu karena ada sebabnya ya itu tadi gitu. Nah seperti kayak begitu tuh kan ya mestinya tuh Leni itu tahu lah gitu loh. Jadi jangan ya dia tuh mesti tahu etik lah gitu ya. Kita minta klarifikasi lah ke Leni gitu untuk terutama mengenai ibu saya, karena ibu saya kan udah nggak ada gitu ya. Terus kemudian ya tentang saya juga gitu. Nah jadi ya kalau dia bilang sih kalau katanya itu merupakan sejarah yang nggak bisa dihapus. Dengan adanya buku ini tuh saya merasakan satu ya stres sekali lah gitu ya, untuk meluruskan masalah-masalah. Bisa saja saya akan menggunakan jalur hukum gitu ya. Tentang mobil BMW yang disebut-sebut Leni dibawa lari Gatot saat bercerai, Gatot juga memberikan penjelasannya. Dikatakan katanya saya membawa mobil BMW. Nah, mobil BMW itu mobil perusahaan gitu ya, bukan mobil pribadi ya. Tentang keberatan Gatot terhadap tulisan di buku itu, Leni yang ditemui seusai acara peluncuran buku autobiografinya menanggapi dengan tenang. Sebetulnya tidak menyudutkan. Saya menceritakan bagaimana penderitaan saya, kerja keras pada saat itu aja. Kalau orang merasa ya itu
haknya mereka. Tapi bagi saya itu adalah perjuangan hidup saya melalui buku itu. Lantas apa tanggapan Leni bila suatu saat pihak Gatot yang merasa nama baiknya dicemarkan membawa masalahnya itu ke jalur hukum? Di depan bukunya juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada